Pagi, perkenalkan nama saya Sitavana, NIM 1 2022-110. Di sini saya akan membuat video TLS, yaitu video khotbah dengan sasaran jemaat umum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang 46 ayat 1 sampai 4. Di sini saya akan membacakannya dengan perikop Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin bidua dari Bani Kota Ara dengan lagu Alamut nyanyian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung tergoncang di dalam laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tema kita pada pagi hari ini yaitu iman di tengah kegelisahan. Hari-hari ini banyak orang hidup dalam tekanan dan kegelisahan. Berita buruk datang silih berganti. Mungkin beberapa dari kita sedang mengalami situasi yang menegangkan secara pribadi, masalah ekonomi, relasi yang rusak, atau ketakutan akan masa depan. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 4 mengajak kita untuk menemukan kekuatan dan pengharapan yang sejati di tengah kegelisahan itu. Pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudari menyaksikan seorang anak kecil yang berada di tengah keramaian pasar, terpisah dari orang tuanya? Wajahnya pucat, matanya mencari ke segala arah, dan tubuhnya gemetar karena ketakutan. Namun begitu ia melihat ibunya datang dari kejauhan, ia segera berlari dan memeluk erat. Wajahnya langsung berubah, tangisnya mereda, dan kegelisahannya menghilang. Mengapa? Karena sang anak tahu bahwa ibunya adalah tempat yang paling aman. Di tengah kekacauan, kehadiran orang yang dipercayai mengubah segalanya. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 4, dunia ini di sekitar kita tergoncang. Kita diundang untuk percaya bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kitab Mazmur merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang termasuk dalam bagian Ketubim dalam susunan Alkitab Ibrani atau Tanakh Torah. 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, terus kitab-kitab para nabi besar dan kecil. Bagian terakhir berisi puisi hikmat dan narasi sejarah Ketubim. Secara harafiah berarti tulisan-tulisan ini adalah kumpulan kitab yang tidak termasuk dalam kategori hukum maupun kenabian, tetapi mencerminkan pergumulan iman, pemikiran kebijaksanaan, dan pengalaman hidup umat Israel di dalam menempatkan posisi yang sangat penting sebagai kitab pertama dan yang paling banyak dikutip dalam liturgi dan kehidupan rohani. Mazmur berisi kumpulan doa, nyanyian, dan puisi rohani yang mengekspresikan seluruh spektrum emosi manusia, dari ratapan terdalam hingga pujian tertinggi kepada Tuhan. Kitab Mazmur ini menunjukkan bahwa relasi dengan Allah bukan hanya melalui hukuman atau nubuat, tetapi juga melalui ungkapan pribadi dan komunitas dalam doa, musik, dan penyembahan. Kumpulan puisi, doa, dan nyanyian yang menggambarkan pergumulan dan pengharapan umat Israel kepada Allah. Secara tradisi, Mazmur banyak ditulis oleh Daud
Diperkirakan Mazmur ditulis sekitar abad ke-8 hingga ke-7 sebelum Masehi. Ketika Yerusalem berada dalam ancaman serangan bangsa Asyur, namun diselamatkan secara ajaib oleh campur tangan Allah. Dalam konteks ayat 1-4, pemazmur menyatakan bahwa penulis penuh keyakinan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kata keesaan yang dalam bahasa Ibrani tsara atau makna, kata cara berarti tekanan besar, penderitaan berat, situasi darurat atau krisis yang sangat menekankan dari segala arah. Yang artinya sempit atau menekankan atau menyulitkan. Makna kontekstual ini menggambarkan situasi kritis total seperti kota yang dikepung musuh atau kehidupan pribadi yang sedang porak-poranda. Dalam Mazmur 46, kata ini menunjukkan bahwa umat Allah sedang berada dalam penderitaan yang sangat dan menekankan. Dalam ayat ini bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi nyata. Ia menggambarkan situasi kota yang hampir runtuh, ketakutan karena ancaman perang, dan ketidakpastian masa depan. Tetapi pemazmur tidak berhenti pada ketakutan. Ia mengarahkan pandangan kepada Allah yang hadir, Allah yang tak tergoyahkan, Allah yang menjadi sumber ketenangan walau bumi berubah dan gunung-gunung goncang ke dalam laut. Dalam ayat ini berbicara langsung kepada kita yang hidup dalam dunia yang tidak baik-baik saja saat ini. Kita hidup dalam era yang krisis ekonomi, keretakan keluarga, kekacauan politik, bahkan perubahan iklim yang ekstrem. Banyak orang kehilangan arah, pekerjaan, bahkan harapan. Dalam kegelisahan itu, firman Tuhan hari ini hadir bukan sebagai kata manis, tetapi sebagai suara kebenaran bahwa Tuhan masih menjadi tempat perlindungan yang nyata. Dalam Mazmur 46 ayat 1-4, kita belajar bahwa iman tidak berarti hidup kita akan selalu tenang dan bebas dari masalah. Pemazmur tidak berkata bahwa gunung tidak akan goncang atau laut akan selalu tenang. Sebaliknya, ia justru mengembarkan semua kemungkinan buruk bisa terjadi, bukan bisa berubah. Gunung bisa runtuh dan laut bisa bergelora. Semua itu adalah gambaran kekacauan yang besar dalam hidup. Namun di tengah-tengah semua kekacauan itu, pemazmur menyatakan dengan yakin bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Artinya, meskipun masalah datang dari segala arah, kita tetap bisa merasa aman karena tahu bahwa Tuhan hadir dan menolong kita. Dalam bahasa Ibrani, kata kesan di ayat 1 adalah cara yang artinya tekanan atau keadaan sulit yang sangat nyata. Jadi pemazmur tidak sedang menghibur diri dengan kata-kata kosong. Ia benar-benar tahu bahwa rasanya hidup dalam keadaan yang mencengkam dan penuh ancaman, tapi ia memilih untuk percaya bahwa Tuhan masih bekerja dan masih bersama umatnya. Kita juga perlu tahu bahwa Mazmur ini ditulis dalam masa sulit. Mungkin saat kota Yerusalem hampir diserang musuh. Ini berarti iman yang ditulis pemazmur bukan dari tempat yang aman dan nyaman, tapi dari tengah-tengah krisis yang nyata. Jadi iman bukan berarti semua akan baik-baik saja, tetapi berarti kita tetap percaya Tuhan akan bersama kita saat keadaan terasa sangat sulit. Ia bukan menghapus masalah, tapi pelita yang menuntun kita di tengah gelapnya hidup. Inilah iman yang kuat dan sejati yang tidak kabur dari kenyataan, tetapi tetap bertahan dan berharap bersama Tuhan. Pesan kedua, bahwa kita diundang untuk mengubah cara pandang kita dari ketakutan menjadi keyakinan. Ketika dunia bergetar, kecenderungan alami manusia adalah panik, takut, dan menarik diri. Namun Mazmur ini mengajak kita untuk berpindah dari fokus pada badai ke arah Tuhan yang menjadi gunung batu kita. Dalam kehidupan sehari-hari ini berarti berani mengandalkan Tuhan
dalam doa mengambil keputusan berdasarkan kasih, bukan ketakutan, dan tetap berjalan meski belum melihat jalan keluar secara jelas. Pesan ketika bahwa kehadiran Tuhan adalah damai yang sejati. Ayat 4 berkata ada suatu sungai yang alirannya mengembirakan kota Allah. Dalam Alkitab, sungai sering menjadi lambang kehidupan, kelimpahan, dan kehadiran Allah. Meskipun kota diserang dari segala penjuru, Mazmur menggambarkan ada arus air yang tenang dan mengegarkan di pusat kota. Inilah untuk menjadi orang-orang yang membawa damai dalam lingkungan yang penuh konflik. Kita tidak sekedar bertahan, tetapi juga menghadirkan kesejukan bagi sesama. Krisisnya gereja dan orang Kristen masa kini sering kali hanya menjadikan iman sebagai pelarian dari realitas. Banyak yang datang ke gereja hanya untuk mencari ketenangan sesaat, namun tidak membawa perubahan dalam sikap dan tindakan di luar gereja. Mazmur 6:4 menegur kita untuk menjadikan iman bukan hanya tempat pelarian, tetapi sumber kekuatan aktif untuk menghadapi kehidupan yang berat dengan tangguh dan penuh pengharapan. Lebih dari itu, teks ini juga menantang kita untuk merefleksikan bagian-bagian kehidupan kita yang sedang tergoncang. Mungkin bukan tembok Yeriko yang roboh, tapi bisa jadi rumah tangga Bapak saudara-saudari yang retak, iman yang melemah, atau masyarakat yang saling curiga. Dalam konteks ini, pemazmur menjadi sangat kontekstual bahwa Allah hadir bukan di tempat yang setra dari masalah, melainkan di tengah situasi kacau yang memerlukan penyelamat. Oleh karena itu, kita juga perlu bertanya secara kritis, apakah kita sudah menjadi saluran air yang mengembirakan lingkungan kita? Ataukah kita justru menjadi pengumbat damai karena ego, intoleransi, atau ketakutan? Menjadi orang beriman di tengah kegelisahan bukan hanya berarti bertahan, tetapi menjadi pelaku kasih yang menebar pengharapan bagi sesama yang rapuh. Sebagai umat percaya, kita dipanggil bukan untuk hidup dalam ilusi bahwa semuanya akan baik-baik saja secara instan, tetapi untuk memiliki mata iman yang melihat bahwa Tuhan tetap memegang kendali sekalipun dunia kita berantakan. Mazmur 46 mengingatkan bahwa sumber ketenangan kita bukan dari situasi tenang, tetapi dari Allah yang hadir. Refleksi teologis kita pada pagi hari ini dari renungan ini adalah sebuah panggilan untuk membangun iman yang kuat dan relevan. Contoh sederhana, ketika ekonomi keluarga sulit, kita tetap berdoa dan bekerja dengan jujur, percaya bahwa Tuhan memelihara. Meskipun tidak langsung melihat hasilnya, kita tidak diminta untuk hidup tanpa rasa takut, tetapi untuk mempercayakan ketakutan kita kepada Tuhan. Kita tidak diminta untuk menjadi sempurna, tetapi untuk tetap tinggal di dalam kasih dan perlindungan Tuhan dalam setiap pergumulan. Ketika kita mengalami gelombang kehidupan yang terombang-ambingkan batin dan tubuh kita, mari kita datang seperti anak kecil yang tahu kemana ia harus kembali ke pelukan Allah yang menjadi tempat perlindungan. Dunia ini mungkin terus goyah, tetapi Tuhan adalah gunung batu yang tak tergoyahkan. Akhirnya marilah kita menghidupi iman yang berani di tengah kegelisahan, iman yang aktif bukan pasif, iman yang mengegarkan sesama bukan hanya menenangkan diri sendiri, iman yang membawa terang bukan hanya mencari kenyamanan, iman seperti yang dinyanyikan dalam Mazmur ini yang melibat badai, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan
ada di tengahnya. Kiranya Mazmur 46 ayat 1 sampai 4 bukan hanya menjadi bahan renungan saat ibadah, tetapi menjadi dasar kekuatan kita saat bangun pagi, menjalani pekerjaan dan menepaki masa depan. Sebab di tengah dunia yang tidak baik-baik saja, Tuhan masih menjadi tempat perlindungan yang sangat terbukti. Amin.